Pak Munzir, sudah jam 9.05 kita bukanya. Halo, Pak Munzir. Pak Munzir. Yuhu. Oh iya, udah jam 9.05 apa kita mulai aja? Boleh Bu, udah lewat juga nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kita dalam pelatihan junior mobile programming. Hari ini kita pertemuan ke-12 pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Sebelumnya saya ingatkan untuk absensi check-in jangan lupa. Dan hari ini kita juga akan ada kuis pertemuan ke-12 ya untuk di akhir sesi. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Munzir Unggulan, saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi besar Muhammad SAW. Baik, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas ya. Kita di pagi ini, semoga tetap semangat Ibu Ramaya. Ya, ini udah pertemuan ke-12 kita. 12. Ya, 12. Ya, semoga dari proyek-proyek, dari bahan yang kita kirimkan sudah sedikit banyaknya membantu mengasah sebelum teman-teman mengikuti ujian kompetensi. Udah ada kabar Bu? Belum ada kabar. Belum ada ya? Oke, kalau ada nanti mungkin kita akan kabari sama-sama. Ya. Karena biasanya pihak LSP itu akan langsung menghubungi ke emailnya mahasiswa Bu ya. Ya. Tapi nanti kita bisa minta masuk juga ke grup Pak. Oh gitu Untuk ya. Oh kita share dulu. Oh, oke. nanti diinfokan, Makasih. nanti saya masukin ke grup juga. Oke. Terima kasih Bu Rama. Sekali ini satu lagi Bu Rama, saya minta tolong Bu Rama. Iya, apa tuh Pak? Co-hostnya Bu Rama. Oh iya, ya Allah itu. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Nah, kalau kemarin ya sampai dengan proyek keempat ya di pertemuan kemarin, di pertemuan ke-11 kita sudah sampai bermain dengan database dan juga API ya, backend API. Nah, sekarang kita di pertemuan ke-12 ini akan berbicara tentang LBS ya, Location Based Service, dan GPS pada perangkat mobile. Nah, jadi deskripsinya tentang LBS, kemudian GPS dan mobile navigation. Nah, tujuan di pertemuan ke-12 ini itu bagaimana ya menentukan lokasi menggunakan perangkat mobile computing, kemudian mampu menentukan lokasi pengguna dengan LBS, kemudian mampu menentukan lokasi menggunakan GPS dan mobile navigation ya pada perangkat mobile computing. Nah, yang akan kita bahas di sini ada banyak ya. Pertama tentang LBS itu sendiri, kemudian ada GPS, kemudian get the last known location, kemudian bagaimana nanti dia berpindah lokasi, bagaimana pengaturannya, kemudian bagaimana mendapatkan lokasi terbaru atau pembaharuannya, kemudian menampilkan alamat lokasi, menambahkan pada peta, kemudian
algoritma pada mobile navigation ya. Nah, biasanya ini kalau kita pakai dia yang saat ini ya membuat aplikasi untuk mobile yang menggunakan GPS, kita biasanya memanfaatkan pihak ketiga. Salah satunya pakai dari Google, peta Google dengan cara kita mendaftarkan di Google Console-nya untuk mendapatkan API key-nya ya untuk penggunaan Google Map itu sendiri. Pakai yang lain boleh, boleh. Terus, yang biasanya kan yang paling terupdate dari pihak Google ya. Nah, ini untuk LBS ya. Jadi LBS ya, location based service ya, itu menentukan lokasi pengguna berdasarkan GSM connection ya di sini katakan ya. Jadi dari BTS yang terdekat dari si pengguna pakai jaringan BTS. Nah, tidak akan dapat 100%, tidak akan akurat 100% karena tidak memakai server atau tidak pakai GPS satelit. Tapi dia memakai perangkat kita itu terkoneksi ke BTS mana yang paling dekat. Nah, BTS mana yang paling dekat. Nanti akan dikalkulasi oleh si location servernya. Jadi koneksinya menggunakan jaringan GSM. Nah, kalau teman-teman lihat seperti misalnya sekarang kan ada ya telepon pintar untuk anak-anak, bukan telepon, nah, jam ya, jam pintar untuk anak-anak yang harganya 100 atau 150.000, yang isinya juga bisa kita lihat pemakaian, bisa nelpon, kemudian bisa mengetahui lokasinya. Nah, itu kalau teman-teman lihat di pengontrolan yang dimiliki smartphone, ya kita ingin mengetahui di mana lokasi adik kita atau anak kita melalui si jam tangan yang mereka pakai. Nah, itu tidak akan tepat di posisinya dia karena dia memakai sistemnya LBS. Nah, itu dia pakai jaringan selulernya, connection selulernya, gitu. Ya, dia akan cari si perangkatnya atau jam tangannya si anak, sinyalnya dekat dengan lokasinya di mana, lokasi towernya di mana. Nah, ini ada tambahan sedikit ya tentang LBS itu. Nah, jadi ini istilah yang umum katanya digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menentukan lokasi perangkat yang kita gunakan ya. Nah, di LBS itu terdapat dua unsur utama, ada location manager, kemudian ada location provider ya. Nah, kelebihan dari LBS ya itu pertama katanya mampu memberikan informasi lokasi pengguna baik di indoor maupun di outdoor. Kenapa seperti itu? Karena dia memakai jaringan seluler ya, jaringan selulernya, GSM networknya. Nah, selama si perangkat memiliki jaringan, maka dia akan langsung ditemukan. Responnya lebih cepat, iya, karena dia langsung ngambil dengan si tidak connect dengan satelit ya, langsung ke LBS, ke bagian tower ya. Nah, kemudian lebih hemat baterai, ya karena disekaliankan dengan jaringan seluler tadi. Nah, kelemahannya seperti tadi saya katakan bahwasanya informasi pengguna tidak seakurat dibandingkan dengan GPS ya. Kemudian karena berdasarkan lokasi tower dan bagaimana wifi-nya.
Kemudian hasil akurasi pergeseran pembacaan lebih kurang ya 10 10 meter ya 10 semoga sekian ya. Nah, jadi metode LBS itu terdiri dari banyak metode ya sebenarnya ya. Nah, salah satunya terdapat metode yang namanya enhanced observed time difference. Yang kedua ada time difference of arrival ya. Nah, jadi untuk penjelasannya ini kita akan deskripsikan pada slide di kedepannya ya. Akan kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana penggambaran dari metode enhanced observed time difference ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah mobile perangkat ya. Nah, ini mobilenya. Jadi untuk menentukan lokasi di mana letak si mobile ini berada, dia minimal harus dari 3 transmisi ya minimal ya 3 tower. Nah, jadi seperti sini ada neckboard 1, 2 ya. Nah, jadi dari 3 tower ini nanti akan dicek. Nah, ini ya location solution based on a path interval time difference between pair of site ya. Nah, jadi akan dihitung berapa waktunya kemudian untuk saling terkoneksi dari perangkat ke BTS ini waktunya berapa lama gitu ya untuk dia memperoleh jaringan berapa. Nah, nanti baru dihitung saya letaknya di mana. Nah, nanti akan di service DO dekatnya ke sekian, maka dia akan dicatat nanti oleh si sebuah perangkat ya untuk memberikan lokasi pengguna si A berada di tower ini. Nah, kemudian ada TDOE ya, time difference of arrival. Ya, ini sama juga ya, minimal dia memiliki koneksi atau 3 tower terdekat, transmisi terdekat ya. Kemudian, nah ini mirip dengan yang tadi nanti ada masing-masingnya ada location services ya, para receiver di dalam setiap tower itu. Nah, ya tower nanti ada location receivernya. Kemudian mereka akan melakukan kalkulasi, kemudian nanti baru diberitahukan di mana letak perangkatnya. Mirip-mirip ya. Nah, ini penerapannya ya. Penerapannya, nah biasanya seperti ini. Nah, kalau ada location tracking dimunculkan, ini ada yang memakai dulu pakai LBS ya. Nah, di sini juga routing and direction ini juga atau langsung pakai GPS. Tapi kalau memakai GPS ya salah satu kendalanya kalau mengambil yang versi akurat kan kalau teman-teman di seperangkat ya. Kalau teman-teman di perangkat kan bisa setting ya. Ini mau ngambil yang akurat atau mau ngambil yang sedang, yang biasa misalnya, yang lebih hemat. Nah, kalau pilih yang akurat, maka dia akan mengambil koneksi menggunakan GPS, tapi akan mengakibatkan pemborosan pemakaian baterai atau mengambil yang versi hemat. Nah, kalau versi hemat, dia akan mengambil jalur menggunakan pelacakannya menggunakan LBS. Nah, itu hemat baterai, tapi tidak akurat. Nah, berikutnya bagaimana tentang kita mengatur ya Google Play Service. Ya.
untuk misalnya munculkan peta kita dan jalur petanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya kita menambahkan Google Services ke project. Ini kita membuat API ya, membuat API Google Service. Yang pertama kita buka Gradle pada project kita. Nama filenya build.gradle. Yang terdapat nanti di application modul ya. Kemudian tambahkan rule di dalam dependensi ya. Versi terbaru dari Play Service. Nah, itu bisa teman-teman lihat kita deskripsinya. Nah, kemudian kita juga pastikan ya di dalam uh, build.gradle. Nah, ini sudah menggunakan reference Google atau pakai Maven ya, yang mana nanti dalam Maven ini ngambil maven.google.com. Nah, itu pengaturannya eh, di dalam project tadi ya. Kemudian kita lakukan sinkron project dengan SyncGradle. Nah, kalau di sini kita baru tahap untuk menambahkan library-nya ya. Baru menambahkan library si Play Service ke dalam project kita. Nah, di sini ada beberapa ya untuk di Gradle-nya. Nah, kita ngambil yang com.android.gsm Play Service Location ya. Kemudian ini versi ya. Setelah titik 2 ini versi. Biasanya kalau teman-teman pakai versi terbaru, kalau tambahkan 16.0.0, nanti dia biasa akan keluar tanda seru ya biasanya ya. Untuk diminta tolong ini diupdate. Nah, tinggal klik aja nanti maka nanti akan terupdate secara otomatis. Nah, ini kita membuat apa namanya ya, membuat pilihannya untuk pembacaan lokasi dari pihak ketiga ya, menggunakan dari pihak Google. Nah, contoh implementasinya seperti ini. Ya, di dalam dependensi kita menambahkan implementation Google pacom.google nah, .android.gsm dan seterusnya ya. Kalau dipakai pakai punya AUK, pakai identifikasi misalnya. Untuk akun login pakai AUK. Nah, jadi si Google sudah memiliki API. Tinggal kita manfaatkan saja kita mau API mana ya, gitu ya. Kalau ingin yang memanfaatkan location based service atau penggunaan peta ya pakai yang Google Location ya. Nah, yang kemudian ya kita dapat menentukan ya. Kita dapat menentukan keakuratan lokasi gitu ya, yang dikembalikan oleh si API. Nah, mau yang access course location ini lebih akurat. Nah, atau kira-kira setara dengan blok kota, jadi tidak. Jadi dia per blok ya. Jadi kalau lihat dulu ada belajar namanya Matan City ya di eh, jarak ya, distance ya. Jadi bagaimana menghitung jarak antar dua buah titik. Nah, itu kan ada pakai Manhattan Distance. Itu pakai blok kota ya, city block ya. Nah, itu pakai ini. Atau lebih pakai access find location. Ini lebih cepat pendapatannya tapi kurang akurat. Ya. Tapi hemat daya biasanya. Baterainya lebih hemat. Nah, kemudian bagaimana menentukan keakuratan lokasi? Nah, kita menggunakan permission dengan menambahkan kode seperti ini di dalam Android Manifest ya. Nah, di dalam Android Manifest ya, kita tambahkan
use permission. Nah, permissionnya kita masukkan di sini apa nama permissionnya. Sini pakai access course location, berarti yang lebih akurat ya. Oke, yang berikutnya bagaimana mendapatkan lokasi terakhir dari perangkat. Nah, ini dengan kita menggunakan ya, dengan kita menggunakan Apply Service Location API ya. Nah, aplikasi diperbolehkan request lokasi terakhir dari pengguna. Nah, kemudian kita menggunakan Fuse Location Provider ya, untuk mendapatkan device last no location. Nah, the Fuse Location Provider ini salah satu dari location API ya, punyanya sih Google dengan akurasi yang lebih tinggi. Nah, serta dapat mengoptimalkan penggunaan daya baterai. Jadi ketika kita mengakses Google Map, nah dia akan panggil the last location ya, posisi terakhir dari pengguna di mana ketika pengaktifan si lokasi. Nah, jadi dengan seperti itu eh, eh, kita tidak perlu langsung mengambil apa namanya posisinya langsung aku apa namanya ya, posisi sekarang langsung kita ambil dari apakah dari GPS atau dari pakai LBS, tapi cari dulu lokasi terakhir yang sudah dicatat di dalam provider kita terakhir di mana. Nah, berikan aksesnya. Nanti akan dicek. Jika lokasinya sudah berubah, maka dia akan berganti ke posisi yang sekarang. Nah, jadi nah, jadi dengan ini ya, ini mengelola untuk pengelolaan teknologi lokasi ya, yang mendasari dan yang menyediakan API sederhana. Jadi kita dapat menentukan persyaratan tingkat pada tingkat yang tinggi dengan yang tadi. Nah, jadi seperti akurasi yang tinggi atau penggunaan daya yang rendah. Nah, ini juga ya mengoptimalkan penggunaan daya baterai si perangkat. Jadi kalau kita mengetahui si last location. Tuh, ada ringan. Nah, jadi setelah ya kita membuat klien layanan lokasi, ya, kita bisa mendapatkan lokasi terakhir yang diketahui dari perangkat pengguna ya. Nah, jadi ketika aplikasi kita terhubung dengan yang seperti ini, nah, jadi kita dapat menggunakan metode get last location ya, penyedia lokasi. Nah, untuk mengambil lokasi terakhir dari perangkat. Nah, ketepatan lokasi yang dikembalikan dengan melalui pemanggilan yang kita lakukan ini itu ditentukan oleh pengaturan izin yang kita masukkan dalam manifest aplikasi kita ya, di dalam Android manifest aplikasi kita. Nah, jadi seperti yang udah kita jelaskan ya di bagian penentuan izin aplikasi ya. Nah, jadi untuk meminta lokasi terakhir yang diketahui, nah kita memanggil metode get last location ya. Nah, jadi ini adalah potongan ini potongan coding, potongan program yang menggambarkan permintaan dan penanganan respon yang sederhana ya.
Jadi kita untuk meminta lokasi terakhir dari perangkat. Ya, Pak. Dengar. Yang lain kayak gimana? Bisa dulu, kalau bisa. Nah, jadi sini ya yang dikasih tahu. Nah, pengembalian datanya ya, dengan koordinat latitude dan longitude dari lokasi geografi ya. Location object return null ya dalam beberapa kondisi. Jika dia returnnya null, kenapa gitu kan? Ada beberapa kondisi. Yang pertama, access location dimatikan pada device setting. Nah, kita tidak mengaktifkan akses lokasi ya, lokasinya kita matikan, maka dia nggak akan kembalikan return null. Kemudian device tidak pernah mencatat lokasi atau device baru atau device setelah dilakukan factory reset. Jadi ini baru pertama kali si perangkat setelah dibeli, kemudian pertama kali dia lakukan akses map, nah, maka returnnya juga nol. Atau sudah dilakukan factory reset, jadi direset perangkatnya di ada pengaturan factory reset, maka direset menjadi setelan pabrik, dibersihkan semua. Itu juga sama, maka nanti returnnya juga menjadi nol. Yang ketiga, Google Play Service pada device melakukan restart sehingga tidak terdapat push location provider client. Nah, ini Google Play Service-nya ya di perangkat kita. Nah, jadi nggak dapat dia lokasinya. Kita jadi nge-restart atau kita pernah kita hapus case-nya, kita hapus case di Google Play Service, maka ini juga akan kembalikan menjadi nol. Nah, yang berikutnya, bagaimana tentang perubahan lokasi ya, pengaturan untuk perubahan lokasi. Contoh misalnya kita kan sudah jalan gitu ya. Tadi kan get last lokasi atau terakhir. Nah, sekarang kita lakukan perubahan, kita lakukan perjalanan dan itu berubah lokasinya itu bagaimana. Nah, jadi setelah kita ya membuat klien layanan lokasi ya kemudian kita bisa ya mendapatkan lokasi jadi mendapatkan lokasi terbaru. Nah, dengan cara jadi kita perlu merequest lokasi atau menerima pembaharuan lokasi. Ya, jadi perangkat harus mengaktifkan pengaturan sistem yang sesuai seperti pemindahan GPS atau pakai WiFi. Nah, kalau pakai WiFi nanti dia akan ngambil LBS ya, sistemnya LBS. Nah, jadi di sini dia bilang daripada mengaktifkan langsung layanan seperti GPS perangkat, aplikasi Anda menentukan tingkat akurasi atau konsumsi daya yang diperlukan dan interval pembaharuan yang diinginkan. Nah, jika kita pilih yang sangat akurat, pastinya ada konsekuensinya ya. Kalau pengen akurat berarti pakai GPS dan itu selalu terkoneksi. Nah, ini akan konsumsi daya baterainya akan banyak yang termakan. Atau pilih yang hemat daya atau yang sebagainya. Jadi, setelah kita lakukan pengaturan itu, maka perangkat secara otomatis itu membuat pembaharuan yang sesuai dengan pengaturan sistem kita tadi. Ya, jadi pengaturan ini katanya ditentukan oleh objek data location request. Nah, jadi pengaturan kita itu nanti yang akan berdampak pada bagaimana metode request kita. Nah, ini ada beberapa ya pengaturan request. Nah, ini parameter untuk menentukan tingkat akurasi untuk permintaan lokasi. Ada yang balance ya antara power. Nah, kemudian ada high akurasi. Ya, kemudian ada low power.
Nah, kemudian ada no power ya. Nah, ini ada 4 jenis ya. Dan ini nanti akan dampaknya pada penggunaan daya baterai ya. Daya konsumsi baterai. Nah, jadi di sini untuk menentukan kecepatan dalam satuan milisecond untuk menerima perubahan lokasi pada aplikasi. Di sini kita memakai metode namanya set interval. Nah, berapa milisecond yang ingin kita kembalikan ya untuk perubahannya. Ya. Jadi kita request perubahannya. Nah, kemudian ada metode yang namanya set fast interval ya. Ya, ini menempatkan tingkat tercepat dalam milisecond ya, di mana aplikasi dapat menangani perubahan lokasi. Nah, dengan kalau pakai set fast interval berarti ini yang paling cepat. Jadi jika melalui perubahan dia akan hitung terus menerus ya, akan dikembalikan. Ini request biasanya hampir per detik ya, karena satuannya kan milisecond ya. Ini tercepat dalam milisecond, bukan dalam second ya, tapi dalam milisecond. Nah, kalau set interval kita bisa ngatur. Nah, kita atur berapa lama perubahannya. Nah, terus dibilang di sini, dikatakan di sini, hal ini dilakukan karena jika kecepatan ini lebih cepat daripada yang bisa ditangani aplikasi, kemungkinan mengalami masalah dengan UI-nya atau data overflow. Jadi datanya jadi bertumpuk jadi over datanya. Jadi kalau pencegahannya, nah misalnya kalau kita lakukan setting secara manual, maka itu bertumpuk. Maka untuk penanganan itu menggunakan set fast interval. Jadi biar si sistem sendiri yang akan mengatur versi cepatnya seperti apa. Nah, di sini kita akan berceritakan tentang priority yang tadi ya, set priority. Nah, ada balance, ada high, ada low, dan ada no power. Ya. Jadi katakan di sini ada sedikit pembahasan. Nah, metode ini untuk menempatkan prioritas permintaan ya, yang memberikan layanan Google Play Location, memberikan petunjuk tentang sumber lokasi mana yang akan digunakan. Nah, di sini ya, di sini contohnya ada apa yang tersedia, ada priority, balance, power, high, low, power, dan no power ya. Nah, contoh misalnya balance, power, akurasi. Nah, jadi pengaturan ini jadi kita gunakan ini untuk meminta kecepatan lokasi ke dalam blok kota tadi ya. Nah, di sini kan mana dia? Nah, ini ya. Kalau balance, power, akurasi, use with set priority to request block level akurasi ya. Jadi blok kota ya, yang akurasinya itu sekitar kurang lebih 100 meter ya. Nah, jadi ini dianggap ya tingkat akurasi yang kasar ya. Nah, ini cenderung konsumsi dayanya pun kecil karena kan akurasinya tidak sangat akurat. Jadi dayanya bisa lebih hemat. Nah, jadi dengan pengaturan yang seperti ini, layanan lokasi itu cenderung menggunakan WiFi ya, dan pemosisian atau
apa namanya, ya posisi dari menara tower tadi ya. Nah, jadi seperti pakai LBS gitu kan. Nah, jadi bagaimanapun ya, bahwa pilihan penyedia lokasi itu tergantung pada banyak faktor ya. Contoh misalnya ya, sumber mana yang tersedia. Kadang pun di dalam kegiatan nyata hanya terkoneksi dengan satu eh, tower. Kan tadi sebuah dikatakan minimal 3 tower ya kalau di LBS. Nah, itu bisa jadi tidak ditemukan atau returnnya menjadi nol, tidak akan ada pengembalian. Nah, itu kelemahannya ya. Nah, jadi ini jika ya si aplikasi kita itu mengakses jaringan atau melakukan eh, pekerjaan jangka panjang. Nah, ini setelah kita pekerjaan panjang yang lainnya ya. Jadi setelah menerima perubahan lokasi, nah ini kita sesuaikan interval tercepat ke nilai yang lebih lambat. Nah, jadi penyesuaian ini ya itu untuk mencegah aplikasi kita ya menerima pembaruan yang tidak dapat dilakukan. Jadi, jadi setelah pekerjaan yang jangka panjang itu selesai, nah kita atur kembali interval tercepatnya ke nilai cepat. Bentar ya. Nah, jadi ini pengaturannya ya. Jadi kita nanti ada set interval. Jika nanti pekerjaan untuk yang jangka panjangnya sudah selesai, kita kembalikan ke nilai cepat. Ya, jadi seperti ini. Makanya pengaturan set intervalnya dan set fast interval gitu ya. Nah, ini penggunaan di sini. Karena kita ambilkan yang high priority ya, akurasi. Nah, jadi untuk mendapatkan current location setting, current location ya, untuk mendapatkan current location setting pada device pengguna, jadi kita pakai perintah ini. Jadi di location setting request ya. Nah, jadi kita tambahkan add location request. Ya, berdasarkan yang tadi ya. Location request itu dari sini ya. Nah, dari metode ini. Dari metode create location request. Nah, yang berikutnya untuk periksa pengaturan lokasi apakah sudah sesuai. Nah, jadi kita bisa lakukan setting client ya. Nah, setting client, location service, get setting client. Nah, kemudian lakukan ini. Kita cek location settingnya. Nah, yang berikutnya prompt ya. Prompt user untuk mengubah location setting. Nah, jadi dikatakan teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini diperlukan untuk memberikan anjuran user telah mengatur location setting dengan benar. Nah, jadi biasanya ada tuh beberapa aplikasi agar aplikasi mereka tidak error, mereka pertama mengecek apakah si lokasinya hidup atau tidak, kan? Aksesnya hidup atau tidak. Jadi jika itu tidak dinyalakan atau tidak ada perizinan, maka biasanya akan dikeluarkan notifikasi atau akan dikeluarkan pop up atau dia dikeluarkan alert. Bahwasanya contoh misalnya keluar kata lokasi tidak dapat dalam keadaan mati. Nah,
hidupkan setting sekarang atau bagaimana atau tidak. Nah, jadi itu untuk mengatasi agar aplikasinya tidak error. Nah, jadi ini dia cek nih untuk validasi location setting yang telah sesuai. Akan keluarkan failure ya. Ada event ketika location setting yang belum sesuai. Ini contoh source code-nya ya. Nah, kemudian bagaimana kita menerima pembaharuan dari lokasinya. Nah, jadi digunakan ya untuk mendapatkan perubahan lokasi device dari pengguna. Nah, jadi return-nya itu berupa koordinat dalam bentuk latitude dan longitude ya. Ada berapa derajat latitude dan berapa derajat si longitude-nya. Nah, jadi get last location katakan tadi untuk mendapatkan lokasi terakhir. Nah, metode yang dipakai ya untuk merequest perubahan lokasi agar sesuai dengan lokasi terkini. Nah, untuk tingkat keakuratan ini tergantung provider yang tersedia ya. Dan bagaimana juga si user melakukan settingan tingkat akurasi perizinannya ya. Perizinan akurasinya. Nah, jadi katakan ya sebelum kita request, nah aplikasi harus terkoneksi dengan location service. Jadi di sini kita panggil metode namanya request location update ya untuk kita merequest pembaharuan lokasi. Nah, jadi di sini request location update. Nah, location request, location callback ini di dalam metodenya request location update dia membutuhkan dua parameter ya. Kita berikan parameter pertama location request, kemudian location callback. Nah, di sini akan dilakukan loop ya. Loop di sini. Jika ada perubahan, dia lakukan perintah. Apa perintahnya bisa kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini biasanya dimasukkan ke dalam metode on resum ya. Jadi pemanggilan metode start location update dimasukkan ke dalam on resum. Jadi jika misalnya kita buka yang lain, kemudian kita kembali lagi, maka dia nanti minta update. Karena pun sudah jauh berubah ya. Nah, kemudian ada tentang define the location update callback ya. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan aksi ya ketika mendapatkan perubahan lokasi terbaru. Nah, ini contohnya. Nah, jadi misalnya ada perubahan, nah di sini apa yang akan kita lakukan? Nah, ini. Jadi jika lokasinya berubah, lokasi result ya sama dengan nol, ya nggak ada lakukan apa-apa. Nah, tapi jika ada lakukan perubahan, nah update si user interface dengan mengirimkan lokasi data. Jadi ketika misalnya teman-teman pengen buat tracking, nah untuk merubah tampilan tracking, letakkannya di dalam ini, di dalam sini, ya. Ini kan nol ya. Jika nol dia return usah. Tapi kalau bukan nol dia lakukan ini. Jadi di sini tidak pakai if else lagi. Di dalam if jika memenuhi langsung return. Jika tidak memenuhi dia akan melakukan yang lain. Nah, jadi tidak selamanya harus if else, tapi bisa lakukan seperti ini. If saja langsung return. Ketika return langsung keluar dah. Tapi jika berubah langsung kembali. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan
Jika ingin melakukan pembaharuan pada tampilan, maka lakukannya di dalam ini nantinya. Dengan cara ini kan kita sudah location di dalam location ini kita sudah nanti mendapatkan koordinat latitude sama longitude-nya. Tinggal terapkan di dalam aplikasi. Nah, terus stop location update. Nah, ini kita gunakan ketika tidak lagi fokus pada activity yang menggunakan location service. Nah, untuk meminimalkan penggunaan daya baterai. Nah, contoh seperti teman-teman pakai Google Map ingin pergi ke suatu tempat ya. Ingin pergi ke suatu tempat, jika sudah dianggap sampai, maka akan keluar di dalam aplikasi Google Map itu Anda telah sampai, selesai. Tuh, keluar tombol selesai. Dan ketika teman-teman klik selesai, maka dia akan panggil ini. Remove location update. Jadi tidak perlu lagi mengirimkan lokasi update. Dengan seperti itu, maka request-nya sudah selesai dan penggunaan baterai pun akan menjadi lebih hemat. Nah, seperti itu. Nah, ini implementasinya. Nah, ada digunakan di dalam post. Nah, di pemanggilannya ada di dalam pemanggilan stop ya. Nah, ketika push maka dia akan berjalan dan kita push, apa yang harus dihentikan panggil di stop location update. Itu yang di push. Nah, kemudian bagaimana menampilkan alamat lokasi ya. Nah, jadi lokasi koordinat didapat dari get last location dan perubahan lokasi. Ya. Nah, tapi katanya di beberapa kasus menampilkan alamat lokasi perangkat itu lebih bermanfaat daripada lokasi koordinat. Nah, contoh mengetahui nama jalan sekitar device pengguna. Nah, kalau seperti ini lebih hemat kita pakai yang LBS, ya. Nah, jadi lokasi terupdate, lokasi terakhirnya gitu, alamatnya daripada mengambil posisi si pengguna. Nah, kemudian ini tentang create and monitoring geofence ya. Jadi ada bahan bacaannya nanti di developer.android.com training location geofencing ya. Nah, yang berikutnya algoritma mobile navigation ya. Nah, jadi algoritmanya jadi pakai shorters ya, shorters path. Jadi kita memakai path terpendek ya, algoritma path terpendek. Nah, yang sering kalau teman-teman pernah bermain dengan yang namanya algoritma Dijkstra ya. Nah, itu juga salah satu algoritma path terpendek. Nah, Dijkstra itu. Jadi kita juga bisa sebenarnya ya membuat algoritma sendiri ya dengan kita terapkan yang di matematika ya. Kalau di matematika ada salah satunya ada yang paling umum digunakan algoritma Dijkstra. Kita juga bisa bandingkan dengan yang lain. Dan mungkin bisa menjadi sebuah judul proyek akhir ya, atau bisa menjadi tugas akhir, atau bisa menjadi judul tesisnya dan sebagainya. Atau ingin buat algoritma baru untuk terpendek, nah, itu bisa jadi disertasi. Nah, untuk penggunaan misalnya penggunaan algoritma terpendek untuk anak kos yang tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke kampus misalnya. Nah, itu bisa cari itu. Jadi dengan parameternya jalur yang dilalui boleh pakai jalur tikus ya, maksudnya jalur tikus itu jalur jalan kaki ya, jalan setapak.
yang tidak bisa misalnya dilewati oleh kendaraan bermotor. Nanti kita pasang di beberapa ya. Jadi oke, itu kalau mau ngambil ya. Nah, ini penjelasan sedikit ya. Jadi algoritma yang digunakan itu sangat kompleks ya untuk mencari rute terpendek pada Google Map. Karena nanti teman-teman harus tentukan apakah ini pet terbuka atau pet tertutup. Ya, jadi maksudnya apakah dia saling terhubung atau tidak. Kemudian apakah ini ada ujungnya atau tidak, tertutup atau terbuka. Nah, itu makanya dia agak kompleks. Nah, kemudian Google Map yang melihat suatu peta sebagai grafik yang terdiri dari nodus ketika menghubungkan lokasi yang berbeda ya dari titik ke titik lain. Nah, beda. Nah, kemudian ketika kita ingin pergi, contoh nih, dari tempat A ke Z, Google akan membacanya sebagai titik A ke Z. Nih, seperti ini algoritma Jiskra katanya ya. Dari A ke Z misalnya. Misalnya dari rumah, dari kosan ke kampus. Nah, maka si algoritma Jiskra itu bekerja dengan menghubungkan simpul-simpul yang ada di setiap tepi dan mencari jarak terpendek untuk sampai di tempat tujuan. Nah, jadi misalnya dari rumah kita atau dari kosan itu menuju ke kampus itu ada 3 jalur. Pertama jalur A, B, C, dari A ke B, kemudian A ke C dan A ke D. Nah, ada 3 jalur. Itu kalau saya coba oh ini nggak ada ininya. Nah, jadi nanti mana ya saya pakai hmm, misalnya di sini ada A. Pakai papan tulis mungkin Pak Munzir bisa. Oh ya, sebentar ya. Papan tulis. Hmm. Oh, saya harus matikan ini dulu ya. Itu stop dulu ya. Oke. Aduh. Nah, udah keluar berapa? Papan Sudah tulisnya? tampil Pak. Oke. Aduh. Hmm. Oke. Nah, misalnya kita aduh, ini dari A. Nah, ini ada Z di situ. Nah, dari A ke Z itu ada misalnya 3 jalur. Nah, ada B, ada C, kemudian ada D. Nah, kemudian dari B ini bisa ke DI, kemudian baru ke Z. Nah, kemudian ini DI ada F misalnya satu lagi. Nah, C ke F dulu, kemudian baru ke Z. Kemudian ada si D yang langsung ke Z. Nah, maka dengan menggunakan algoritma Jiskra, dia akan simpulkan nanti jarak A, B, maaf.
Mana ya backnya? A, B, E, Z itu berapa jaraknya? Kemudian A, C, F, Z ini berapa? Kemudian A, D, Z. Nah, ini juga berapa? Nah, jadi dengan oh, nah, dengan seperti ini, maka nanti akan dicek algoritma Jiskra mana yang lebih dekat, nah, pet terpendek ya. Dia akan menghubungkan simpul-simpulnya. Ini edge-nya ya, ini tepinya, dari tepi ke tepi. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Udah keluar screen yang baru sekarang? Udah ya? Udah belum ya? Oke, terima kasih. Nah, itu cara kerja algoritma Jiskra ya. Nah, ini untuk salah satu untuk bermain dengan graf ya. Kalau teman-teman di dalam matematika ada namanya teori graf ya. Ada mata kuliah yang namanya teori graf. Salah satu yang dipelajari dalam teori graf adalah pet terpendek. Dan salah satu metode pet terpendek itu adalah si Jiskra. Nah, kemudian dengan adanya si Jiskra ini setelah untuk graf dan berarah ya, graf berarah, kemudian memeriksa dan membandingkan setiap jalur yang ada kayak tadi A B A B E Z apakah lebih pendek daripada A D Z atau dengan A C F Z. Kemudian menentukan rule paling efisien, jalur mana akan kita lalui. Nah, jadi ada beberapa parameter yang digunakan, ada panjang jalan, jumlah jalur, ada traffic, ya, kemudian tingkat kepadatan jalan. Jika terlalu padat, dia akan beralih ke jalan lain. Kemudian dengan traffic lalu lintas, ya. Ini traffic light, ini traffic. Ya, bagaimana perkiraan waktu, ya. Nah, ini ada sedikit hitung-hitungannya. Nah, jadi misalnya UI ya, ini jarak terpendek ya, dari titik titik 1 ke titik I. Nah, Jiskra IJ jaraknya 0 maka panjangnya dari I ke J. Nah, ini hitung-hitungannya ya. Nah, kemudian di algoritma Jiskra itu ada yang dua ya, label sementara dan label permanen. Nah, jadi label sementara itu diganti dengan label lain jika ditemukan jalur lain yang lebih pendek. Nah, jadi misalnya sekarang kita sudah ada di jalur yang sudah diberikan oleh si Google Map misalnya. Kemudian kita ingin ganti ke jalur lain. Nah, ke jalur lain kita pindah jalur. Nah, jika dirasa punya jalur terbaru dan itu lebih pendek, maka nanti akan berubah dia. Mapnya berubah dan akan diperbaharui ya user interface dari trackingnya. Tapi jika nanti dirasa ini tidak ada, maka itu akan menjadi jalur permanen. Tidak ada jalur lain yang lebih baik, maka dia tetap di jalur yang sama. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran hitung-hitungannya ya. Nah, ini contoh menghitung jarak terpendek dari 1 ke 2. Ya. Nah, ini 1 ke 2.
Nah kan, untuk dari 1 ke 2 langsung ini 100. Misalnya satuannya apa ya? Satuannya misalnya meter gitu ya. Nah, ini jaraknya 100 meter. Apakah lebih cepat kemari atau saya lebih cepat 1 ke 3, kemudian 3 ke 4, 4 ke 2? Mana yang lebih pendek? Nah, jadi ada hitung-hitungannya. Tidak bisa langsung, oh 1 ke 2. Karena ini 2 hanya memiliki 1 titik, langsung seperti ini. Belum tentu, bisa jadi ini lebih panjang. Nah, bagaimana cara menentukan mana jalur terpendek 1 ke 2? Nah, itu dia akan buat seperti ini. Jadi ada pelabelannya ya, ada permanen dan sementara. Nah, di sebelah kiri, ini kan dari 2 ini, kiri itu permanen dan kanan itu sifatnya sementara. Nah, atau ada jalur yang statusnya nanti setelah dibuat labelnya, ini letaknya kiri dan kanan, setelah diisi titik ke titik, maka itu apakah permanen atau sementara. Berdasarkan apa? Ini punya terpendek atau punya tidak jalur terpendek. Ya. Nah, contoh kan dari titik 0 ya tadi ya. Titik 0 dari titik awal kita. Nah, kemudian ini iterasi ya, titik saya urutannya. Titiknya dari 1, 1 sekarang. Nah, 1 ini karena awalan perulangannya, awal sekali pembuatan jarak itu dia akan menjadikan statusnya permanen. Berarti titik kita menjadi titik permanen, titik awalnya. Nah, titik awal itu akan menjadi titik permanen. Nah, kemudian akan setelah itu selesai pelabelan, maka masuk ke iterasi kedua. Iterasi kedua, dia akan mencari ya jalur yang bisa dilewati. Satu ini dia memiliki berapa jalur untuk kedua. Nah, berapa jalur? Oh, dia mempunyai 2 jalur. Ada 1 ke 2 dan ada 1 ke 3. Maka akan cek nanti dari pertama dari 1 ke 1. Pastinya dia permanen karena dia seperti sama dengan label yang pertama. Kemudian dari 1 kedua. Nah, jaraknya 0 tambah 100 ya. 100 yang ini. Kemudian ke titik 1. Ke titik yang apa namanya ke jarak sekarang. Nah, ini baru sementara. Dicatat dulu sementara. Kemudian 1 ke 3. Nah, 30 ke nilai 1. Nah, ini juga sementara. Jadi dicatat dulu semuanya di dalam Jiskra ya. Seperti ini. Nah, nanti baru dihitung. Seperti ini. Di iterasi kedua. Ketika iterasi kedua dilihat, oh ternyata yang antara 100 sama 1 lebih dekat yang 30 ya. 100 sama 30 lebih dekat 30. Maka 100 menjadi sementara, tetap disimpan, kemudian 300 jadi permanen. Nah, kemudian dicek lagi. Nah, kemudian ini 30, 3 ini ke 4. Kemudian ikutin arah dia ya. Berarti 3 ini hanya bisa ke 4, ke 5 gitu kan. Nah, jadi nanti dicek ke 4 dan ke 5. Nah, begitu juga dengan yang lain. Maka nanti akan didapatlah jarak terpendeknya ke mana ya. Nah, gitu juga yang seperti ini. Ini jarak terpendek dari 1 ke 8 dan 1 ke 6. Nah, ini 1 ke 6, 1 ke 8 dan 1 ke 6. Nah, dari setiap
titik ya, setiap jalur. Nah, kalau ini kan terpendeknya mana nih? Apakah satu misalnya ke 6 misalnya ya. 1, 3, 6 atau 1, 2, 5, 6 atau 1, 3, 5, 6. Nah, itu harus kita lihat yang mana lebih pendek. Kalau 1 ke 8, apakah 1, 3, 6, 8, apakah 1, 3, 5, 6, 8 atau 1, 2, 4, 7, 8. Nah, ini mana jarak yang paling pendek dari kesemua itu. Nah, kita harus dilihat semuanya, ya, harus dilihat semuanya. Jadi semua simpul yang bisa terhubung ke titik akhir itu semua harus dihitung. Nah, baru ditampilkan mana jaraknya. Nah, nanti ditampilkan jika misalnya sekarang kita di sini. Nah, ketika dari sini harusnya ke 1 lebih dekat, kita pilih yang kedua. Nah, ketika sampai kedua, dari 3 ke 4 misalnya, kita menuju 4. Nah, sampai nanti ke titik 4, nah ini akan dicek. Untuk menuju 8, mana lebih dekat? Apakah 4 ke 5, atau 4 ke 6, atau 4 ke 7, ke 8. Nah, ini akan jadi ada namanya jalur sementara dan ada namanya jalur permanen. Jika tidak ada yang permanen itu jika tidak ada jalur lain, maka itu akan hanya tampilkan jalur yang sama. Nah, ini tadi 1 ke 8 sampai dengan ini ya. Jadi ambil yang permanen ke 8, 6 terakhirnya ya. Jadi ini dari jalurnya ini ya terakhir. Nah, ini 1 ke 6. Nah, ini kemudian yang buat project. Nah, di Android Studio itu sudah disediakan template awal ya, template bawaan. Jika misalnya oh Nah, jika misalnya kita ingin menggunakan template bawaannya, boleh langsung pakai yang Google Map. Jadi nanti tinggal kita ganti Google API dan beberapa bagian saja. Nah, ini kita buat namanya. Atau kan seperti kemarin ya, ada saya kirimkan repository ya. Di dalam grup, teman-teman bisa pakai itu ya. Project untuk penggunaan Google API, ya Google Map misalnya. Nah, setelah kita buat projectnya, yang berikutnya kita masuk ke Google Console ya. Nah, Google Console, nah untuk apa? Kita pakai Google Console itu untuk mendapatkan API key-nya, ya. Nah, jadi pemakaian pihak ketiga, kita dikasihkan key pengaksesan untuk map-nya. Nah, masuk kemari, kemudian klik create project. Nah, nanti setelah itu di kredensial ya, di kredensial. Nah, kita pilih namanya create a new key ya. Buat create kredensial baru, pilih API key ya. Kita buat API key-nya. Nah, ini kan pengaturan di lama ya. Kalau nggak salah di pengaturan di baru, kita diminta API key untuk apa? Ada minta satu tahapan lagi biasanya. Apakah untuk Firebase atau apa? Nah, tinggal pilih nanti namanya map ya. Buat untuk yang map. Nah, ini pilih kredensi API key. Kemudian nanti diminta untuk apa key-nya. Pilih map. Nah, yang berikutnya nanti setelah teman-teman memiliki key, contohnya seperti di sini ya. Ini sudah ada key-nya. Nah, kita tinggal copy.
kopikan saja, kita copy ini, kita klik di sini. Kemudian kita tempelkan di sini, di dalam pengaturan. Ya, di sini kalau pakai apa namanya? Apa ya namanya itu ya? Ya, pakai template bawaan dari Android Studio yang tentang Google Map. Di sini, di Google Map API.xml, ganti di sini ya. Nah, di sini your key here. Nah, kita replace dengan APK kita. Nah, kita copy, kita pastekan di sini, kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu, setelah dapat misalnya ini terlalu panjang dia APK-nya, key-nya panjang. Nah, itu tuh kita coba jalankan. Nah, jadi ketika jalankan, nah nanti akan munculkan peta. Nah, jika muncul peta berarti sudah berhasil. Tapi jika muncul layar hitam, berarti itu ada yang salah di dalam APK-nya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk mendapatkan key dari Google Console, teman-teman harus memasukkan fingerprint perangkat teman-teman. Jadi nanti coba dipelajari bagaimana mendapatkan SHA fingerprint untuk Android. Jadi nanti ada beberapa perintah komentar di terminal atau di apa ya namanya, di command prompt. Nah, jadi dapatnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini contohnya sepanjang ini. Dan inilah yang teman-teman daftarkan ya. SHA ini, SHA 1 fingerprint ini, kode ini di dalam Google Console. Ketika klik APK dan dia minta masukkan SHA 1. Nah, masukkan SHA 1, setelah masukkan di submit, baru keluar key-nya. Masukkan key-nya, API key-nya. Nah, baru bisa dijalankan. Dan perlu teman-teman ketahui, setiap perangkat memiliki kode fingerprint yang berbeda. Kode mesin ya, kode mesin berbeda. Ini diperlukan untuk menandakan bahwasanya perangkat yang kita gunakan sudah terregister ke Google Console dan untuk meminta request ditampilkannya peta. Jika teman-teman ngambil dari internet misalnya atau ngambil punya teman, punya orang lain yang sudah memiliki contoh proyek APK, kemudian coba jalankan di laptop kita dan laptop kita tidak kita daftarkan APK-nya, tidak daftarkan SHA-nya, maka ini menjadi layar hitam. Hitam ini layarnya. Menandakan bahwasanya kita tidak diizinkan menggunakan key dari yang didaftarkan di sini. Kenapa? Karena ketika ini kita jalankan, si Google dengan secara otomatis akan mengecek apakah key ini cocok dengan si fingerprint kita, si fingerprint si developer, ya, si pengembang, si mesin pengembang. Jika tidak cocok atau belum terdaftar, maka nanti akan error. Nah, makanya caranya bagaimana? Kita harus daftarkan perangkat kita di dalam sini. Daftarkan semua perangkatnya di sini. Nah, daftarkan API Play service-nya. Ini biasanya bermasalah ketika kita apa? Ketika kita bermain pembuatan aplikasi bersama dengan tim. Nah, jadi syaratnya adalah daftarkan semua fingerprint tim di dalam Google Console. Nah, nanti sudah dapat APK-nya. Baru sama-sama semua muncul peta. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya, nah ini pengaturan XML-nya ya untuk si peta. Nah, biasanya peta itu nanti akan keluar di dalam fragmen sini. Nah, ini fragmen ini frame dia yang di dalam frame yang bisa bergerak bebas sendiri. Nah, dalam ini. Kemudian di sini kita tambahkan
Ya, di dalam fragmen, ya, ini fragmennya untuk menampilkan peta. Di bawahnya kita tambahkan linear layout dengan ordinatnya horizontal untuk dua tombol tombol. Ini tampilkan untuk koordinat user sama posisi user. Seperti ini ya. Nah, yang berikutnya, nah kita masuk ke coding. Soal coding. Nah, ini di Google masuk kita buat satu objek si Google Map. Nah, kemudian tampung latitude sama longitude dan kita buat dua buah tombol untuk kita buat aksi pada tombol tersebut ya. Nah, kita buat ini tombolnya, nah ya kan, koordinat klik on klik listener ya. Nanti baru pasang apa actionnya apa ya. Nah, ini ada panjang codingannya cuma nggak muncul ya. Nah, terus kemudian di bagian dependensi di Gradle, build.gradle ya, kita tambahkan bagian ini. Tambahkan bagian ini. Nah, jadi Google Play Service ya versinya berapa ya? Versi berapa? Nah, terus jika katanya tidak error ya, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita klik koordinat ya, tak koordinat, maka akan tampilkan latitude dan longitude. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam di sini di penerapan location sama penerapan Google Map. Dan juga bisa dari bahan yang saya kirim kemarin, ya itu ada tentang Google Map-nya. Nah, ini kesimpulan kita. Referensinya diambil dari sini, tim menyusun dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Oke, terima kasih Pak Muzir atas pemaparan materi hari ini. Dari adik-adik ini Ya, ada kira-kira ada yang tuh. kurang jelas nggak? Kita masih ada Ya, waktu materi 8 menit. materi hari ini tentang bermain dengan bagaimana tentang lokasi-lokasi. Nah, ya. Itu. Ya, karena kadang-kadang bisa jadi nanti si mahasiswa pengen buat aplikasi map kan. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Tentang pertama buat dulu misalnya konsolnya untuk mendapatkan APK. Nah, kemudian pilih metodenya, apakah pengen akurasinya tinggi tapi boros baterai atau akurasinya rendah tapi hemat baterai atau pengen yang balance. Nah, kalau balance tadi kan lebih kurang katanya sampai akurasinya 100 meter. Ya. Dan kemudian nanti setelah dikira sudah sampai ke tujuan, jangan lupa dihentikan sync update-nya ya. Jadi kita request update itu kita berhentikan. Jadi tidak request lagi. Jadi baterai pun jadi lebih hemat. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai tugas akhir ya Pak ya. Mungkin bagi adik-adik yang mau mengambil tugas akhir menggunakan Android, menggunakan aplikasi tracking mungkin, tracking-tracking, mungkin kafe, mungkin apa, fasilitas umum atau lainnya mungkin bisa digunakan dari metode yang tadi udah dijelaskan sama Pak Mujir. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya jelas banget ya Pak Mujir menjelaskan materi sampai kayak paham semua nih ya. Oke lah, kalau begitu kita, kalau ada yang bertanya, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka kameranya.
Siapa di sini yang sedang mengerjakan atau yang mau mengambil tugas akhir atau yang semester 6 atau yang semester 7? Kalau yang satu nggak ada, nggak ada ya. Oke lah, kalau begitu kita foto. Oke, saya ambil dulu. 1, 2, 3, senyum semuanya. Bentar. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan jangan lupa absensi check out ya. Sama mengerjakan kuis ke-12 yang ada di LMS ya. Sampai waktunya sampai sore ini, jadi selalu dikerjakan terus mungkin dari sekarang ya. Kalau ada kendala terkait LMS atau presensi, mohon dikabarkan di grup. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Pak Mujib ada lagi yang mau? Oke, mungkin dari saya itu saja Bu Rahma. Oke. Jika tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-13 pada hari Senin besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tunggu 4 menit lagi. Makasih ya Bu Rahma. Oke, saya tunggu 4 menit lagi, Pak ya. Biar pas Nggak apa-apa. 10.30. Nggak apa-apa, ini udah lewat nih, udah bisa. Nggak apa-apa, Nggak bisa. udah Nggak bisa. apa, biar pas aja. Nggak tenang sih rasanya kalau nggak pas 10.30. Nggak apa-apa, nggak akan 3 menit ini, lagi. nggak dicek kok Nggak apa ini. bagi yang mau keluar, nggak apa keluar aja duluan. Saya jemput anak-anak dulu ya Bu Rahma. Oh ya, boleh silakan silakan Pak. Hmm. Bagi adik-adik yang lain yang Ya. mau keluar boleh silakan keluar. Ya mungkin yang lain sudah ada aktivitas lain, Hmm. sudah bisa meninggalkan Zoom ya. Daripada nanti terkendala silakan. Mungkin apa gitu Bu Rahma ya. Ya, Ada yang lagi magang mungkin kayak Rizky Tarawiyah Rizky ya. Masih magang. udah selesai Jangan dia lupa Pak. proyek. Oh, udah selesai ya? Oh, Ya, mantap, mantap, mantap. Atau ada teman-teman kita yang lain ya, ada Mifdaul Syifa mungkin lagi ada sibuk atau apa ya, atau Farhan ya. Bu Rama saya izin duluan Bu Rama ya. boleh silakan Pak. Ya, Bu Rama nunggu 1 sekian menit lagi ya. 2 menit lagi. Ya, makasih Bu Rama. Yuk, Yuk, Pak. izinnya semua. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu Enkang ya.